Lilin yang akan dinyalakan ini adalah tanda kehadiran Kristus yang mengundang kita untuk bersekutu bersamanya dan bersama seluruh umat-Nya. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta adik-adik yang beribadah bersama kami saat ini melalui tayangan online. Hari ini kita merayakan 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Patut kita syukuri bersama akan penyertaan Tuhan kepada bangsa Indonesia hingga saat ini. Walaupun di tengah pandemi, dalam kondisi ekonomi yang mungkin juga kurang memuaskan berbagai pihak, Tuhan masih memberikan penyertaan kepada kita untuk tetap bisa hidup berdampingan dengan saudara-saudara kita sebangsa setanah air Indonesia. Mari kita puji namanya dengan penuh sukacita. Hai puji namanya. Hai puji namanya, terang cahaya, dan puji namanya, hai cakrawala. Hai puji namanya, semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Ibadah HUT RI ke-75 ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menyertai umat-Nya senantiasa sampai akhir zaman. Kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta dengan saudara sekalian. Dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1-4 berkisah tentang seorang anak gadis Yahudi yang bekerja sebagai hamba di kediaman Naaman. Ia berada di negeri asing dan bekerja untuk orang yang berbeda suku, bangsa, dan keyakinan iman dengannya. Suatu hari, anak gadis ini mendengar bahwa Naaman menderita sakit kusta dan begitu banyak upaya yang dilakukan untuk kesembuhannya. Anak gadis ini membangun jembatan kehidupan dengan tuannya. Dia menginformasikan bahwa ada seorang abdi Allah di Samaria yang dapat menolong menyembuhkan penyakit tuannya. Sebagai pengikut Kristus, kita harus hidup dan merayakan keragaman serta melakukan yang bermanfaat bagi kehidupan di tengah masyarakat yang majemuk. Kita harus mampu menembus batas, mengalahkan ego kita, dan membangun jembatan komunikasi dengan sesama. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kita dilahirkan di negeri Indonesia yang indah dan megah. Indonesia, tanah airku.
Berkatilah negeriku Indonesia. Marilah kita berdoa mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Jemaat dipersilahkan mengambil waktu teduh untuk berdoa secara pribadi. Bapa, di hadapan-Mu kami mengakui jika seringkali sebagai pengikut-Mu, kami belum mampu menciptakan dampak positif bagi kehidupan berbangsa sebagai bentuk kasih kami kepada sesama. Ampuni kami jika kami belum bisa mengalahkan ego kami, sehingga belum dapat membangun jembatan komunikasi yang baik dengan sesama. Ampuni kami jika kami sering merasa nyaman dengan kelompok kami sendiri, sehingga itu menimbulkan kita terpisah dan merapuhkan kesatuan bangsa kami Indonesia. Kini, saat kami memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75, kami ingin diubahkan ya Tuhan, sehingga kami terus dimampukan membawa dampak positif di tengah-tengah bangsa yang majemuk ini. Inilah doa pengakuan dosa kami. Amin.
berkat anugerah. Berbahagialah bagi setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan hidup sesuai dengan jalan yang ditunjukkannya. Terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 9-10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai bagi kita semua. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk peringatan ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-75 yang boleh kami peringati pada hari ini. Sebagai rasa syukur kami ya Tuhan, kami hendak merenungkan firman Tuhan yang menjadi dasar dalam kehidupan kami. Berikan kami hikmat ya Tuhan, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1-4. 2 Raja-Raja 5 ayat 1-4. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, menghayati dan menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita dalam ibadah, kita memperingati sekaligus bersyukur untuk 75 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Peringatan ulang tahun kemerdekaan ke-75 bukanlah usia yang singkat.
Kalau diibaratkan manusia yang berusia 75 tahun, maka orang tersebut sudah mempunyai banyak pengalaman kehidupan yang beragam. Sudah banyak makan asam garam kehidupan. Lantas bagaimana dengan 75 tahun peringatan ulang tahun kemerdekaan negara kita sendiri? Tentu sudah banyak juga pengalaman yang mewarnai perjalanan kehidupan bangsa ini. Sudah banyak pelajaran berharga yang bisa kita lihat di balik berbagai peristiwa yang terjadi di negara ini. Tapi kita coba lihat lebih dalam lagi tentang arti kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Apakah kita sudah benar-benar merdeka? Kita memang sudah merdeka, bebas dari jajahan bangsa-bangsa asing selama 75 tahun lamanya. Namun dalam kehidupan yang konkret, apakah kita sesungguhnya sudah benar-benar merdeka dari berbagai hal? Atau ada hal-hal yang sadar atau tidak masih menjajah kita? Misalnya apa? Misalnya perasaan inferior atau yang perasaan kita menganggap bahwa kita tidak berharga dari bangsa-bangsa lain. Atau kemalasan, sikap egois, sikap apatiskah yang selama ini menjajah kita? Atau sikap yang suka membeda-bedakan, diskriminasi yang selama ini menjajah kita? Menghayati kemerdekaan Indonesia bukan hanya dengan ikut kemeriahan acara lomba 17 Agustus misalnya. Bukan hanya juga dengan kita menyanyikan lagu-lagu kebangsaan negara kita. Bukan hanya juga dengan memberikan berbagai saran dan kritik kepada pemerintah. Namun lebih daripada itu, apa yang kita lakukan sebagai peran kita ketika kita menghayati kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia yang tercinta ini. Seorang mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy, pernah mengatakan, "Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negara." Apa yang bisa kita berikan untuk negara kita? Ketika kita belajar menghayati arti kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia ini. Bagaimana menghayati kemerdekaan di tengah negara yang majemuk, yang mempunyai keberagaman suku, ras, warna kulit, budaya, agama, dan lain sebagainya. Dan firman Tuhan hari ini menjadi dasar berharga bagi kita dalam menghayati kemerdekaan di tengah kemajemukan yang ada. Dalam kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1-4 yang baru saja kita baca, mengisahkan tentang seorang anak gadis Israel yang sebenarnya menjadi tawanan dan pelayan dari istri Naaman. Kalau kita mau coba lihat lebih dalam tentang karakter orang-orang Yahudi, Ibu Bapak, orang-orang Yahudi itu sebenarnya adalah orang-orang yang dilarang untuk bisa bergaul dengan orang-orang non-Yahudi. Hal itu bisa kita lihat di Kisah Rasul 10 ayat 28. Selain itu mereka juga dilarang mengadakan perjanjian dengan bangsa asing. Mereka juga dilarang menikah dengan orang asing, orang non-Yahudi. Mereka juga tidak boleh menurut pada adat istiadat orang-orang non-Yahudi. Jadi dengan kata lain, orang Yahudi punya batasan yang cukup ketat terkait relasi dengan orang-orang asing atau orang-orang bukan Yahudi. Melalui aturan-aturan tersebut mereka sudah dibiasakan semenjak kecil untuk bisa punya sikap eksklusif dan membangun tembok batasan terhadap orang asing. Tapi apa yang dilakukan oleh gadis pelayan yang notabene adalah orang Israel, orang Yahudi ini? Ketika mengetahui bahwa majikannya mengalami sakit kusta. Gadis ini memberitahukan kepada istri Naaman tentang keberadaan Nabi Elisa di Samaria yang bisa menyembuhkan Naaman. Sebenarnya kalau kita coba mendalami latar belakang dari gadis Yahudi tersebut, dia adalah seorang tawanan. Dia adalah seorang Yahudi yang sebenarnya tahu batasan bahwa tidak bisa sembarangan bergaul dengan orang non-Yahudi. Sebenarnya dia bisa saja tidak usah memberitahukan informasi tentang Nabi Elisa kepada majikannya. Dia tahu betul ada tembok yang membatasi antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Dia juga adalah seorang tawanan yang bisa saja dia menghadapi pertentangan ketika mencoba memberikan saran kepada majikannya sendiri. Dan perlu kita ingat, Naaman adalah panglima tentara Aram.
yang notabene adalah musuhnya orang Israel. Bisa saja gadis Yahudi itu balas dendam kepada Naaman dengan melakukan sesuatu yang jahat kepada majikannya, karena dia adalah seorang tawanan. Namun apa yang dilakukan oleh gadis Yahudi itu, ibu bapak yang kasih Tuhan? Ia mau membantu majikannya supaya sembuh dari sakit kustanya dengan cara yang bisa dia lakukan. Dengan memberitahukan informasi bahwa di Samaria ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan Naaman. Apa yang bisa kita pelajari ibu bapak dari gadis ini? Dia berani menembus batas atas dasar rasa kasihnya kepada majikannya. Sekalipun Naaman adalah musuh dari bangsanya sendiri, sekalipun mereka berbeda suku, latar belakang, namun gadis itu mau melakukan hal yang terbaik melalui perannya sebagai seorang pelayan. Perbedaan suku, latar belakang tidak menghalangi gadis itu untuk tetap menolong majikannya, yang sebenarnya adalah musuh dari bangsanya sendiri. Gadis itu menolong melalui peran dan caranya sendiri, yaitu memberitahukan informasi tentang keberadaan Nabi Elisa yang bisa menyembuhkan Naaman. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, ketika kita menerapkan kasih kepada sesama manusia, biasanya kita memilih-milih mana orang yang mau kita kasihi. Sadar atau tidak, kita membangun tembok-tembok batasan ketika berelasi dengan sesama kita. Kita enggan berelasi dekat, enggan mengasihi, enggan menolong sesama kita dikarenakan berbeda suku, ras, agama, warna kulit, karakter, status ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Ada orang yang berpikir karena dia tidak satu suku dengan saya, maka saya tidak mau bergaul erat dengan dia. Karena dia tidak sama warna kulitnya dengan saya, maka saya tidak mau berteman dengan dia. Saya ingat waktu saya masih SD ada beberapa teman yang menjauhi saya karena berbeda warna kulit, dan hal itu ternyata cukup menyakitkan dan masih membekas dalam benak saya. Atau kita berpikir karena dia beda agama, gak perlulah saya ngobrol terlalu dekat, terlalu akrab dengan dia. Dan kita bisa lihat sendiri di tengah dunia, perpecahan dan kehancuran di dunia bisa terjadi karena atas dasar agama. Manusia saling menyerang satu sama lain. Contoh lainnya, karena pilihan politik yang berbeda, manusia juga bisa bermusuhan satu sama lain. Saya pilih nomor 1, saya benci dengan orang yang pilih nomor 2, demikian juga sebaliknya. Orang bisa saling mencaci maki satu sama lain, bahkan di dalam keluarga pun bisa pecah, bisa perang dingin, bisa bermusuhan hanya dikarenakan perbedaan pilihan politik. Atau karena dia tidak sama status ekonominya dengan saya tidak mau terlalu peduli dengan dia. Kalau sama status ekonominya, sama profesinya, sama sukunya, baru saya mau kenal dengan dia. Siapa tahu saya bisa dibantu ketika butuh pertolongan. Bahkan sadar atau tidak, kita juga menanamkan kepada anak cucu kita. Nah, kalau pilih teman kelompok yang pintar-pintar aja ya. Kalau yang tidak terlalu pintar, jangan sekelompok sama dia. Atau ada juga contoh kasus lain di mana suami istri bertengkar dengan hebat, bahkan memutuskan untuk berpisah, alasannya karena tidak cocok. Karakter kami berdua sangat berbeda. Padahal ibu bapak, tidak ada manusia yang persis sama dalam hal karakter dan lainnya. Bahkan anak kembar pun bisa memiliki karakter yang berbeda. Perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Sesuatu yang mau tidak mau nyata ada di tengah kehidupan kita. Karena Tuhan memang menciptakan perbedaan ada di tengah kehidupan manusia. Tuhan menciptakan perbedaan di tengah kehidupan kita bukan supaya manusia saling membenci, saling menjauhi satu sama lain. Melainkan supaya kita bisa saling mengasihi di balik perbedaan yang ada. Perbedaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita memberikan kita banyak pelajaran berharga. Memperlengkapi, memperkaya kehidupan kita dengan berbagai keberagaman, suku, ras, warna kulit, bahasa, budaya, adat istiadat, karakter, status sosial ekonomi, dan lain-lain. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa ternyata Tuhan bisa memakai seorang gadis pelayan sederhana yang berbeda suku dengan Naaman, namun mau menyatakan kasih dengan caranya.
dengan peran yang dia bisa lakukan. Tuhan pun juga bisa memakai kita dengan segala keberadaan kita, dengan peran kita masing-masing, dimulai dari hal-hal yang sederhana, dengan cara yang bisa kita lakukan untuk bisa terus menyatakan kasih, menembus batas-batas perbedaan yang ada. Tinggal kitanya, mau atau tidak. Atau kita masih cenderung membangun tembok-tembok batas itu atas dasar perbedaan yang ada dalam kehidupan kita. Saya teringat ibu bapak ketika saya memimpin kebaktian remaja di gereja sebelum pandemi. Saya terkesan dengan liturgosnya adalah seorang anak remaja. Dia seorang remaja perempuan, dia menceritakan pengalamannya ketika naik taksi online. Di tengah perjalanan, si driver online-nya tersebut menerima telepon. Dan nada suara si bapak terdengar sangat sedih. Anak remaja ini memberanikan diri bertanya, "Kenapa Pak sedih?" Ternyata anak si bapak ini baru saja masuk rumah sakit dan diinformasikan melalui telepon. Kemudian yang membuat saya terkesan dari si anak remaja ini adalah anak remaja ini berani untuk bertanya kepada si supir kendaraan online ini, "Pak, Bapak apakah mau saya doakan? Saya Kristen dan kalau Bapak mau saya akan mendoakan anak Bapak sesuai dengan agama saya." Dan betapa supir ini merasa sangat terharu melihat sikap anak remaja tersebut dan bersedia untuk didoakan. Mendengar pengalaman dari anak remaja ini, saya sendiri bertanya kepada diri saya, kalau saya yang ada di posisi dia, apakah saya juga berani untuk peduli terhadap orang yang belum tentu sama-sama agamanya dengan saya, belum tentu sama dengan latar belakangnya dengan saya. Tapi dia bisa menembus segala batas yang ada atas dasar kasih untuk bisa menyatakan kasih dengan cara dan peran yang bisa dia lakukan. Dimulai dari hal-hal yang sederhana. Semoga dengan kasih yang kita nyatakan kepada sesama kita, di balik segala tantangan dan perbedaan yang ada, kita bisa memaknai kemerdekaan yang sesungguhnya di negara kita. Menjadi bangsa yang merdeka bukan hanya menjadi bangsa yang lepas dari jajahan bangsa asing. Menjadi bangsa yang merdeka juga adalah ketika kita bisa merdeka dari diskriminasi, merdeka dari sikap apatis atau tidak peduli terhadap sesama kita, merdeka dari rasa malas, merdeka dari sikap egois, merdeka dari sikap individualistis, merdeka dari rasa takut untuk bisa mengasihi dengan berbagai cara. Tuhan yang kiranya terus menolong kita untuk memaknai kemerdekaan negara kita dengan terus menyatakan kasih kepada sesama kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Bersama dan gereja di segala apa dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan hati pikiran kita untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan boleh kembali mengingatkan dan meneguhkan kami melalui firman Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan,
Kami bisa belajar memaknai kemerdekaan. Kami bisa mensyukuri kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada bangsa dan negara kami yang tercinta ini dengan terus belajar menyatakan kasih, menembus batas-batas perbedaan yang ada. Kami percaya Tuhan menciptakan perbedaan di tengah kehidupan kami, bukan supaya kami saling membenci, saling menjauhi satu sama lain, tapi supaya kami bisa saling memperlengkapi, saling mengasihi, dengan cara dan peran di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan yang kiranya terus menuntun kami dalam hikmat Tuhan. Kami senantiasa berdoa untuk bangsa negara kami, kepada pemerintah kami. Tuhan yang terus menolong, memberikan hikmat kepada mereka supaya di dalam setiap kebijakan keputusan membawa Indonesia semakin baik dari waktu ke waktu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk situasi di tengah pemulihan dari pandemi ini ya Tuhan. Tuhan yang kiranya terus menolong setiap orang yang terus berjuang di dalam masa-masa pemulihan ini. Tuhan yang terus menolong setiap orang yang bergumul dalam sakit penyakit. Mereka yang berjuang untuk mencari pekerjaan kembali. Mereka yang berjuang di dalam krisis rumah tangga dan persoalan-persoalan lainnya. Biarlah Tuhan yang terus sertai kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang tidak sempurna. Kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Lahir dan dibesarkan di Indonesia merupakan anugerah terindah yang Tuhan berikan bagi kita. Kini saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan syukur kepadanya. Ayat nats persembahan kita diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kepadamu atas segala anugerah kasih setia Tuhan yang begitu besar bagi kami semua. Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan. Tuhan telah menambahkan 1 tahun lagi umur bagi negeri kami tercinta Indonesia. Terima kasih ya Bapa, itu semua atas pemeliharaan Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Sebagai ucapan syukur ya Bapa, kami bawa persembahan kami
ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati, menguduskan dan mengurapi, sehingga persembahan ini dapat kami pakai di dalam pelayanan kami, khususnya di GKI Karawaci. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di hari kemerdekaan ini, Tuhan menginginkan anak-anaknya untuk hidup bersatu. Meski kita berbeda suku, ada Batak, ada Jawa, ada Ambon, ada Papua, kita semua telah dipersatukan oleh Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita menciptakan hidup serasi, berdampingan, saling mengasihi, sehati di dalam Kristus. Tuhan inginkan anak-anaknya. Tuhan inginkan anak-anaknya hidup bersatu, rukun dan tentram. Meski berbeda warna kulitnya ataupun suku dan budayanya, semuanya telah disatukan, dihimpun oleh Kristus penebus. Marilah kita menciptakan hidup serasi berdampingan. Marilah saling mengampuni dan saling mengasihi, sehati dalam Kristus penebus. Marilah kita menciptakan hidup serasi berdampingan. Marilah saling mengampuni dan saling mengasihi, sehati dalam Kristus penebus. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mewujudkan kehidupan yang bermakna dalam kehidupan bersama di tengah bangsa Indonesia yang beragam, suku bangsa, bahasa, dan agama. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.